Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat 10-18. Judul renungan kita pada hari ini adalah keuntungan dalam pekerjaan. Secapek-capeknya kamu bekerja, lebih capek pengangguran. Syukurilah pekerjaanmu saat ini, karena pekerjaan yang kamu keluhkan adalah impian mereka yang saat ini pengangguran. Dua kalimat tadi itu adalah nasihat pembimbing rohani kepada saya waktu saya mengeluhkan pekerjaan. Jangan biarkan hal-hal sulit membuat saya tidak bersyukur atas segala keuntungan yang sudah didapat selama bekerja. Itulah yang saya sadari. Apapun pekerjaan kita sekarang dan berapapun penghasilannya, pekerjaan itu adalah pemberian Tuhan. Jadi lakukanlah segala pekerjaan kita dalam kasih. Pekerjaan kita saat ini mungkin berat, mungkin gajinya kecil, mungkin dilakukan di medan yang sulit. Tetapi Tuhan mengasihi kita lewat pekerjaan itu. Merenungkan pekerjaan murid-murid Yesus seperti Paulus dan Timotius, kita tahu bahwa pekerjaan mereka itu tidak ringan dan sukar. Mereka harus berjerih lelah memberitakan Injil, kerap ditolak, mengalami masa-masa sukar, tapi mereka tetap bekerja dengan sukacita. Mereka tetap setia karena melakukan pekerjaan itu dengan kasih. Setiap pekerjaan pasti ada kesulitannya sendiri-sendiri. Jangan fokus pada kesulitannya, fokuslah kepada solusinya. Kita menerima gaji bulanan dan bonus, mengenal orang-orang baru, bisa beli rumah, mendapatkan THR saat hari raya, memperoleh tunjangan kesehatan, itulah berkat dari pekerjaan kita. Kita boleh bercerita kepada orang yang kita percaya masalah pekerjaan, namun kiranya kita tetap mencintai pekerjaan kita sehingga kita akan tetap bekerja dengan penuh kasih. Berbahagialah yang lelah karena bekerja. Oke, kita akan melakukan pembahasannya ya. Apa yang harus kita lakukan ketika kita berselisih dengan orang lain, gitu ya. Nah, kita baca 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat 10-18. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya dia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab dia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia, supaya dia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar dia datang kembali kepadaku. Sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Tentang saudara Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu. Tapi dia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik, nanti dia akan datang. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dengan iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetaplah kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ada suatu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akaya. Dan mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Karena itu taatilah orang yang demikian dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Akaikus. Karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Karena mereka menyegarkan rohku dan rohmu, hargailah orang-orang yang demikian. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan membahas Paulus dan Timotius, gitu ya. Nah, di sini dikatakan Timotius itu adalah orang yang mengerjakan pekerjaan Tuhan, sama seperti aku, sama seperti Paulus juga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Nah, Paulus titip pesan kepada jemaat di Korintus, supaya tidak menganggap Timotius menganggapnya rendah. Kemungkinan besar karena memang Timotius ini masih muda. Karena setiap orang yang masih muda biasanya kan kadang diremehkan ya. Tapi tolonglah dia supaya dia melanjutkan perjalanannya dengan selamat. Artinya Paulus meminta kepada jemaat di Korintus untuk memberikan dukungan kepada Timotius. Jadi teks hari ini masih menjadi bagian dari rencana perjalanan Paulus ke Yerusalem untuk mengirimkan bantuan kepada orang-orang Kristen di sana. Ini tercatat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat 1-10. Paulus belum memastikan kapan dia bisa mengunjungi jemaat Korintus, dan juga apakah dia akan turut mengantarkan bantuan mereka ke Yerusalem. Tapi sebagai salah satu persiapannya, dia mengutus Timotius dan beberapa orang lain lebih dulu ke Korintus untuk melaksanakan daripada pelayanan itu. Jadi tujuan mengirimkan Timotius ini tercantum dalam 1 Korintus pasal yang keempat ayat 17. Dikatakan demikian ya.
Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius. Tujuannya apa, saudara-saudara? Tujuannya ini ya. Dia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus. Jadi supaya kedatangan Timotius ini menjadi suatu pengingat bagi jemaat Korintus supaya meneladani kehidupan yang sudah dilakukan oleh Paulus. Lah, siapakah Timotius? Ini diterangkan dalam frase yang di-highlight merah, yang adalah anakku yang kekasih. Jadi Timotius ini sudah dianggap anak oleh yang namanya Paulus. Oke. Nah, Paulus dan Timotius kita lihat hubungannya seperti apa lagi. Dari apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang keempat ayat 17 dan 1 Korintus pasal yang 16 ayat 10-11, terlihat bahwa Paulus itu sangat mengasihi dan menghargai Timotius, seperti yang kita lihat tadi. Dia menggunakan ungkapan, anakku yang kekasih yang setia di dalam Tuhan. Dia mengutus Timotius untuk mewakili dia juga di dalam beberapa kesempatan, termasuk di dalam kunjungannya di kota Korintus ini. Dia menegaskan bahwa Timotius mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Dia sendiri sangat mengharapkan kedatangan Timotius, gitu ya. Nah, permintaan Paulus kepada jemaat di Korintus. Kualitas rohani Timotius itu tidak lepas dari kedekatannya dengan Paulus. Timotius telah berhasil meneladani kehidupan Paulus. Dalam 2 Timotius 3 ayat 10-11. Dengan kata lain, kedekatan telah melahirkan keteladanan. Jangan sampai kedekatan justru membuat orang lain tersandung dan sungkan untuk memberikan teguran. Nah, jadi dari sini kita lihat ya, saudara-saudara sekalian, selama ini itu kita tuh dekat dengan siapa? Kita dekat dengan siapa, itu menentukan karakter seperti apakah yang akan kita miliki. Jangan sampai Anda salah dekat dengan orang yang tidak memiliki karakter Kristus. Karena nanti saudara akan memiliki karakter-karakter buruk yang Anda warisi akibat daripada kedekatanmu dengan orang yang tidak percaya Tuhan itu. Nah, terus orang akan bertanya, lah bagaimana kita berhubungan dengan orang yang tidak percaya Tuhan? Jadilah garam dan terang dunia. Jadi bukan tidak boleh berhubungan, boleh berhubungan tapi peranmu itu berbeda. Kalau misalkan berhubungan dengan orang yang kerohaniannya itu baik, maka engkau meneladaninya. Kalau engkau berhubungan dengan orang yang kerohaniannya buruk atau bahkan tidak percaya Tuhan, maka jadilah engkau garam dan terang dunia bagi orang tersebut. Jadi, kita harus tahu dengan siapa kita berhubungan dan dengan siapa kita berhubungan menentukan peran yang bagaimanakah yang akan kita ambil. Oke, Paulus tidak mengutus Timotius begitu saja. Dia juga ingin memastikan tugas ini terlaksanakan dengan baik. Tugas pelayanan ke Yerusalem itu ya. Itulah sebabnya dia mengirimkan surat 1 Korintus terlebih dahulu sebelum Timotius tiba di sana sebagai persiapan supaya jemaat Korintus ini ketika Timotius tiba di kota Korintus itu nggak bingung. Nanti kalau nggak dikasih surat, nanti bingung. Ini arek siapa ini? Kok masih muda, nanti kok ikut-ikut urusan pelayanan. Nah, nanti akan terjadi miskomunikasi seperti itu. Nah, Paulus ingin minta 3 hal yang dilakukan jemaat Korintus kepada Timotius. Nah, 3 hal ini apa? 3 hal ini ya. Menghargai Timotius sebagai pelayan Tuhan. Karena tadi kan sudah dijelaskan, Timotius juga melakukan pekerjaan Tuhan. Hal yang kedua, tidak memandang rendah Timotius karena memang Timotius masih muda. Jangan meremehkan, apalagi jangan sampai dibully. Gitu. Yang ketiga, mengantar Timotius dengan damai. Itu ketika Timotius sudah melakukan segala pekerjaannya, persiapannya, pelayanannya dengan baik untuk membantu daripada jemaat di Yerusalem, maka hendaklah para jemaat di Korintus itu mengantar Timotius dalam damai, gitu ya. Jadi datang diterima dengan baik, pergi itu juga direlakan, gitu, dengan baik juga, gitu ya. Paulus dan Apolos. Tentang saudara Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu. Dia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan yang baik, dia akan datang.
Nah, teks kita hari ini itu mengajarkan bagaimana kita sepatutnya menyikapi situasi di atas. Paulus itu diposisikan oleh sebagian jemaat Korintus sebagai saingan Apolos. Dia sendiri tidak terlalu diterima, Paulus ya maksudnya, tidak terlalu diterima oleh beberapa jemaat. Yang menarik, tak kala Paulus itu harus berbicara tentang Apolos, Paulus itu memilih setiap kata itu dengan bijaksana dan seperlunya. Penyebutan nama Apolos di surat ini bisa saja menjadi isu yang sangat sensitif. Itu kita sudah pernah belajar dalam jemaat ke Korintus yang mengalami perpecahan di dalam pasal 1 sampai pasal yang ketiga. Ada yang menempatkan diri sebagai pendukung Paulus, ada yang menempatkan diri sebagai pendukung Apolos, ada juga kaumnya Kefas, Kefasku Petrus maksudnya ya. Jadi Paulus mengetahui bahwa sebagian jemaat berusaha membanding-bandingkan dirinya dengan Apolos. Di 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 1 sampai 9. Tentu saja ada pro dan kontra dalam hal ini. Yang jelas tidak semua jemaat menyukai Paulus. Beberapa bahkan berani untuk menghakimi dia. Di dalam 1 Korintus pasal yang keempat ayat 1 sampai yang kelima. Paulus dan Apolos. Sikap apa yang perlu kita tunjukkan pada saat kita berada dalam perselisihan atau harus menyinggung orang lain yang dianggap sebagai saingan kita. Nah, what should we do? Gitu ya. Pertama, nganggap orang lain sebagai saudara. Paulus tidak hanya menyebut nama Apolos, dia menggunakan kata saudara atau bahasa Yunaninya adelphos. Dalam konteks Alkitab dan gereja mula-mula, sebutan saudara atau adelphos ini menyiratkan makna teologis, bukan sekedar sapaan biasa. Semua orang Kristen adalah anak-anak Allah di dalam Kristus. Ini sesuai dengan Yohanes pasal yang pertama ayat 12-13. Karena itu semua merupakan saudara dengan Kristus sebagai saudara sulung. Jadi kita itu dalam Yesus kita bersaudara, Yesusnya itu adalah saudara sulung. Itu sesuai dengan Roma pasal ke-8 ayat 29 dan Ibrani pasal yang pertama ayat yang ke-6. Yang kedua, bagaimana kalau kita berurusan dengan orang yang berselisih ya? Mendukung orang lain. Paulus menjelaskan bahwa dia itu telah berulang kali mendesak Apolos untuk mengunjungi jemaat Korintus lagi. Kata berulang kali, pola dalam bahasa Yunani bisa mengandung makna kuantitatif. Kalau kuantitatif itu artinya berkali-kali, ya. Atau kualitatif dalam pengertian kesungguhan yang sangat besar. Berulang kali, nah itu sungguh-sungguh ya. Jadi kalau misalnya diulang-ulangi terus itu kan tanda ini penting, kesungguhan. Jadi baik makna kuantitatif atau kualitatif ini terserah, tapi tujuannya sama ya, nggak terlalu berbeda ya. Mayoritas versi Inggris, Alkitab bahasa Inggris ya, memilih makna kedua, yaitu kualitatif dengan kesungguhan yang sangat besar. Yaitu di Revised Standard Version, New Revised Standard Version, New International Version, English Standard Version menggunakan kata strongly. American Standard Version menggunakan much. King James Version mengatakan greatly. Arti manapun yang diambil, kita dapat menyimpulkan bahwa Paulus tidak sekedar menasihati atau mendorong Apolos untuk datang ke Korintus, tetapi dia mendesak dia dengan sangat untuk mengunjungi jemaat Korintus. Nah, sikap ini patut dihargai. Kedatangan Apolos bisa saja membawa angin segar bagi sebagian jemaat yang tidak menyukai Paulus. Walaupun Apolos pasti akan menentang sikap seperti ini, tetapi kemungkinan ke arah sana tetap terbuka. Para pengagum Apolos dan pembenci Paulus tidak akan segan-segan untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk apa? Ya, untuk memeruncing perpecahan. Bisa saja, semuanya bisa terjadi. Tapi Paulus tetap mau mengundang Apolos supaya orang-orang tahu ya bahwa mungkin ada perbedaan antara Paulus dan Apolos, tetapi selama mereka percaya Kristus Yesus dan mereka memberitakan kebenaran, maka haruslah tidak ada perpecahan di antara Paulus dan Apolos. Bagaimanapun, Paulus tampaknya tidak khawatir sama sekali. Dia tetap mendesak Apolos untuk pergi ke Korintus. Mengapa dia tidak khawatir? Kita tidak tahu secara pasti. Dia mungkin sangat percaya bahwa Apolos mampu bertindak dengan benar dan bijaksana pada saat berada di tengah jemaat Korintus. Dia mungkin yakin bahwa pandangan teologisnya tentang perselisihannya di pasal yang ke-1 dan 3 itu sama dengan yang dipegang oleh Apolos. Jadi yang
menilai berselisih itu hanya para jemaat atau para pengikutnya saja. Sebenarnya tidak ada perbedaan secara teologis dasar, itu tidak ada perbedaan. Nah, poin yang ketiga, bagaimana ketika kita berurusan dengan orang yang berselisih dengan kita, yaitu memperlakukan semua orang secara sama. Yang didesak oleh Paulus untuk mengunjungi jemaat Korintus itu bukan hanya Apolos. Dia menambahkan bersama-sama dengan saudara-saudara lain. Metaton adelpon, artinya siapa saja yang mungkin bisa mengunjungi dan memberkati jemaat di Korintus didorong untuk datang ke sana. By the way, Korintus ini memang kota besar ya. Buktinya dia menutus Timotius, pasal 16 ayat 10-11. Dia juga bergembira atas kedatangan dari pelayanan keluarganya Stefanus, Fortunatus, dan Achaicus di Korintus, di dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 17 sampai yang ke-18. Sikap ini sangat mungkin dimaksudkan untuk mengurangi polarisasi atau kutub pengkutupan. Polarisasi ini pengkutupan gitu ya. Jadi aku golongan Paulus, aku golongan Apolos. Nah, kalau misalkan datang semua orang bisa melayani di Korintus, maka orang akan melihat bahwa oh, ini tidak ada perbedaan, bahwa oh, ini daerahnya Paulus, ini daerahnya Apolos. Ada seperti itu. Masih banyak pelayan Tuhan lain yang bisa memberkati jemaat. Tidak ada Paulus maupun Apolos seharusnya tidak terlalu bermasalah. Jemaat tidak boleh terpaku pada orang-orang tertentu saja. Jadi jemaat tidak boleh terpaku pada orang-orang tertentu saja ya. Tidak boleh cuma Paulus toh atau Apolos toh gitu ya. Nah, keempat, mengungkapkan orang lain seperlunya. Jadi kalau kita berselisih dengan orang lain, tak perlulah kita mengungkapkan semua fakta yang kita tahu yang bisa menimbulkan friksi-friksi yang lebih tajam. Jadi penjelasan Paulus tentang ketidakdatangan Apolos ke Korintus terkesan tidak terlalu jelas, betul ya? Frase tetapi dia sama sekali tidak mau datang sekarang, ini mengandung penafsiran dari penerjemahan daripada LAI, terjemahan baru. Karena begini ya, kalau diterjemahkan tetapi dia sama sekali tidak mau datang, kesannya kan yang nggak mau datang Apolos ya. Tapi sebenarnya di dalam teks Yunaninya itu tidak ada petunjuk jelas tentang kehendak siapa yang dimaksudkan oleh Paulus. Secara hurufiah, frase ini kalau diterjemahkan dalam bahasa aslinya Yunani ke Indonesia itu gini ya, tetapi ini sama sekali bukan kehendak untuk datang sekarang. Jadi tidak disebut bahwa Apolos itu menolak, tidak mau datang. Nah, terus kalau ini, tetapi ini sama sekali bukan kehendak untuk datang sekarang, ini kehendaknya siapa? Ada sebagian penafsir memikirkan apakah ini maksudnya kehendak Allah. Bahkan ada penafsir yang memahami sebagai terjemahan LAI yaitu kehendaknya Apolos. Opsi pertama yang menafsirkan kehendak Allah itu didukung oleh bentuk mutlak daripada kehendak. Tidak diberi penjelasan apapun tentang kepemilikan daripada kehendak ini. Sehingga kalau tidak ada keterangan apapun tentang kehendak ini miliknya siapa, maka diasumsikan, sekali lagi, diasumsikan pemiliknya adalah Allah. Opsi ini selaras dengan juga pernyataan Paulus sebelumnya tentang rencananya, bandingkan dengan 1 Korintus pasal 16 ayat 7b, yang mengatakan ada frase jika diperkenan Tuhan. Jadi Allah adalah penentu atas rencana manusia. Nah, jika kita menganut afsiran daripada memikirkan kehendak Allah, maka ayat 12 ini merupakan ajakan Paulus kepada jemaat Korintus untuk berserah kepada kehendak Allah. Itu ya. Tetapi opsi yang kedua yang mengatakan bahwa memang kehendaknya Apolos yang menolak untuk datang ke Korintus, maka ini ada dukungan karena gini ya. Ada frase yang mengatakan kalau ada kesempatan baik nanti, iya, Apolos itu akan datang. Secara hurufiah bagian ini berbunyi dia akan datang jika dia memiliki kesempatan. Bagian ini lebih jelas merujuk pada kehendak Apolos. Opsi ini juga dipilih oleh hampir semua penerjemah. Jadi memang kita atau sebagian besar penerjemah itu memang mengatakan bahwa memang Apolos sendiri yang tidak mau atau menolak ajakan untuk ke Korintus. Ya toh? Tapi memang ada dua kemungkinan tersebut. Nah, apakah ketidakjelasan ini memang disengaja oleh Paulus? Mungkinkah ini sebagai strategi Paulus untuk tidak melampaui apa yang seharusnya dia katakan?
Paulus juga tidak menerangkan ya alasan Apolos untuk tidak mau datang itu kenapa. Dia mungkin mendengar langsung dari Apolos, tapi dia tidak merasa perlu untuk mengungkapkan hal itu kepada jemaat Korintus. Apolos mungkin kecewa. Ini dugaannya, sekali lagi dugaannya. Apolos mungkin kecewa pada jemaat Korintus yang sudah menggunakan namanya dalam perselisihan. Dia mungkin tidak mau datang selama perselisihan masih terjadi. Dia mungkin masih memiliki pelayanan di tempat lain yang justru lebih mendesak. Bisa saja. Apapun alasannya, Paulus memilih untuk tidak mengungkapkan hal tersebut. Dia tidak mau melampaui apa yang seharusnya dia katakan. Ini jadi pelajaran penting bagi kita semua, terutama dalam situasi perselisihan. Kita kadang-kadang mengucapkan hal-hal tertentu atau mengungkapkan informasi tertentu yang tidak perlu, bahkan berpotensi memperburuk keadaan. Apa yang keluar dari mulut kita itu harus benar, tetapi tidak selalu apa yang benar. Tetapi apa yang benar tidak harus keluar dari mulut kita. Apa yang keluar dari mulut kita harus benar, tapi yang benar itu tidak selalu harus keluar dari mulut kita. Karena ada kebenaran yang tidak semua orang itu bisa menerima, kadarnya itu berbeda, gitu ya. Oke, hari ini kita telah belajar Paulus dan Timotius, dan Paulus dengan Apolos. Oke, sekian renungan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.